Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai Mams, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sekarang kita udah masuk di tanggal 31 Desember 2021. Gak kerasa udah di akhir tahun aja ya Mams. Dan besok kita udah mulai di awal tahun 2022. Nah Mams, di video kali ini aku mau evaluasi budgeting untuk bulan Desember 2021. Nah yang pertama di sini ada belanja bulanan yang tadinya aku targetkan 500.000 ternyata over 25.000 ya Mams. Kemudian di sini aku beli bensin sebanyak 50.000 dan ada makan bakso sebanyak 125.000. Kemarin aku kan belanjanya rombongan gitu Mams ya sama keponakan-keponakan. Jadi kita makan dulu bakso pulangnya. Kemudian di sini ada belanja minggu pertama ini sisa 5.000. Kemudian ada belanja minggu kedua dan ketiga ini habis ya. Dan belanja minggu keempat ada sisanya ya Mams. Kemarin aku beli ikan 50.000, kemudian beli sayuran, tahu tempe dan sebagainya 50.000 dan ini sisa bekas tadi aku beli boba sama beli mie ayam anak aku. Jadi sisanya ini 30.000. Oke, selanjutnya di sini ada untuk listrik PDAM sebanyak 149.000 dan 1.000-nya ke parkir ya Mams. Karena aku bayar listrik PDAM ke kantor pos. Oke, selanjutnya ada nabung kurban habis. Ada orang tua juga emang udah habis ya, udah dikasihin. Arisan juga habis. Nah jajan anak ini sisa tinggal sedikit lagi Mams. Tuh ada recehannya juga, ini sisa tinggal 2.000 sama 800 Mams. Jadi 2.800 ya. Lanjut ada imun anak, ini juga habis. Gas habis, bensin emang gak ada budgetnya. Hiburan ini habis juga. Dan dana darurat ini habis dipakai kondangan kemarin ya. Kemudian ini ada kartu halo, aku anggarkan 70.000, ternyata bayarnya 69.000. Nah jadi ini untuk sisanya ada 37.800 rupiah. Dan uang ini nanti aku akan masukin ke celengan dan masukinnya sama anak aku karena dia suka banget masukin uang ke celengan, sekalian mengajarkan anak untuk menabung sejak dini ya. Nah sekarang aku mau masukin dulu ke catatan. Untuk kewajiban di sini nggak ada sisa ya Mams. Dan di sini ada belanja bulanan yang aku targetkan 500.000. Ternyata ada minusnya sebanyak 200.000. Lumayan gede banget Mams, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini ada belanja minggu pertama sisanya sebanyak 5.000 rupiah. Jadi yang kepake 145.000. Dan belanja minggu keempat ada sisa 30.000, kepakainya 120.000. Dan untuk jajan anak aku anggap habis aja ya. Selanjutnya ada hiburan habis, dana darurat juga habis. Untuk sisanya yaitu sebanyak 35.000 dan pengeluaran untuk kebutuhan yaitu sebesar 1.495.000. Di bulan Desember ini banyak sekali pengeluaran dan bahkan ada pengeluaran tak terduga Mams. Di bulan Desember ini aku nggak budgetin untuk pengeluaran dana tak terduga, tapi ini juga masuk ke dana darurat sih Mam. Nah untuk dana darurat itu aku cuma anggarkan sebesar 50.000 aja. Untuk dana pengeluaran tak terduga ini aku ambil dari tabungan. Nah, di sini yang pertama ada makan di luar. Nah, kemarin aku makan sama teman-teman guru aku yaitu sebesar 300.000 rupiah. Kemudian aku beli oleh-oleh buat saudara yaitu sebesar 100.000 rupiah. Kemudian bayar TPB atau ujian sebesar 20.000 rupiah.
Nah, habis ujian, kemudian dari pihak sekolah ngadain acara berenang ke salah satu tempat di kota Tasikmalaya. Untuk bayarnya itu sebesar Rp100.000. Di sana di kolam renang itu ada yang jualan pelampung gitu, Mams. Anak aku pengen. Ya udah aku beli aja sebesar Rp75.000 dan ini nggak ada di anggarannya, Mams. Kemudian aku top up ShopeePay sebesar Rp500.000. Nah, ini buat beli keperluan anak ya, Mams, di 12.12 kemarin. Tapi sisanya masih banyak nanti buat beli keperluan anak yang lainnya. Kemudian anti gores sebesar Rp25.000. Nah, HP aku yang Samsung A22 itu anti goresnya pecah sama anak aku, Mams. Jadi aku beli lagi, takutnya ngerusak LCD. Kemudian aku beli oleh-oleh buat suami aku naik lagi ke kapal. Kemarin sempat pulang ya 4 hari. Beli oleh-oleh sebesar Rp150.000. Kemudian ada makan di luar sama saudara sebesar Rp150.000. Nah, di sini ada over budget yang belanja bulanan itu ya, Mas. Sebesar Rp200.000. Nah, aku hitung dulu buat dana pengeluaran tak terduganya. Dan untuk semua totalnya yaitu sebesar Rp1.620.000. Jadi untuk total pengeluaran aku di bulan Desember ini, nah ini ada budget awal bulan, tadi ditambah pengeluaran tak terduga. Budget awal bulan aku sebesar Rp3.500.000 ditambah pengeluaran tak terduga Rp1.620.000, totalnya yaitu Rp5.120.000. Dan untuk di bulan Desember ini over budget, gak apa-apa, insya Allah nanti aku mau memperbaiki lagi keuangan aku di awal tahun. Mudah-mudahan bisa ya, Mams. Tetap semangat, tetap nabung. Dan jangan lupa untuk bersedekah, karena bersedekah itu bisa membersihkan harta kita supaya lebih berkah. Oke, selanjutnya di sini aku mau bikin resolusi keuangan di tahun 2022. Sebelumnya di tahun 2021 aku punya sih ya, Mams, resolusi keuangan, tapi nggak ditulis seperti ini, nggak dibikinin konten. Nah, untuk sekarang aku mau tulis dan aku bikin bingkainya dulu. Mohon maaf ya, Mam, aku nggak bisa gambar kayak Mams. Alhamdulillah sekarang kita udah memasuki akhir tahun. Nah, di sini aku pengen, tujuan aku membuat resolusi keuangan 2022 ini yaitu supaya keuangan aku bisa lebih tertata, bisa lebih baik, dan supaya tujuan-tujuan aku, keinginan-keinginan aku itu bisa tercapai dan bisa lebih semangat lagi untuk menabung. Nah, kenapa aku harus rajin menabung? Karena di sini aku dan suami itu menghindari riba ya, Mams. Jadi kalau kita pengen apa-apa dengan harga yang fantastis lumayan besar, kita harus nabung, rajin nabung dulu, baru kita beli. Kalau misalnya dananya belum ada, ya kita sabar aja dulu. Meskipun kadang di tengah jalan uangnya kepake sama keperluan-keperluan lain, tapi kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk tetap sholawatin ya, Mams. Kita sholawatin aja dulu semua keinginan kita. Insya Allah Allah akan beri jalan. Nah, Mams, mohon maaf kalau misalnya ada suara anak bayi, karena aku ngedabing ini sambil ngasuh anak ya, Mams. Nah, selanjutnya untuk resolusi keuangan di 2022 ini, yang pertama memperbaiki keuangan rumah tangga. Nah, di sini aku terus memperbaiki ya, Mam. Setiap akhir bulan aku selalu evaluasi keuangan rumah tangga aku. Yang kedua, ada tabungan buat hitan anak. Insya Allah tahun ini anak aku mau di hitan, Mams. Mudah-mudahan bisa terlaksana, karena di tahun ini dia udah usia 4 tahun. Selanjutnya tabungan buat kendaraan mobil. Nah, ini aku insya Allah pengen banget punya mobil ya, Mams. Aku lagi nabung sama suami buat beli mobil secara cash, gak pakai riba ya.
Kemudian ada tabungan pendidikan anak. Nah, secara aku udah punya 2 anak ya Mams, aku pengen punya tabungan khusus gitu buat pendidikan anak. Karena cita-cita aku itu pengen nyekolahin anak di sekolah yang agama dan akademiknya bagus. Tentunya untuk biayanya juga lumayan cukup tinggi ya Mams. Jadi harus nabung dari sekarang. Selanjutnya lebih banyak investasi. Nah, untuk investasi yang aku jalankan dari tahun-tahun lalu itu yaitu investasi emas, tapi emas perhiasan ya Mams. Aku belum pelajari tuh tentang investasi logam mulia, aku belum ngerti banget ya Mams. Nanti aku mau belajar lagi tentang investasi logam mulia. Nah, kalau udah ngerti insya Allah aku mau investasi di logam mulia. Kemudian ada tanah. Alhamdulillah di tahun kemarin aku beli tanah ya, meskipun gak begitu luas tapi ini investasi jangka panjang sih ya Mams, karena semakin lama harga tanah itu akan semakin naik. Selanjutnya meningkatkan penghasilan. Nah, gimana caranya supaya bisa meningkatkan penghasilan? Yaitu dengan usaha ya Mams. Di sini aku usaha jualan online. Mudah-mudahan di tahun 2022 aku bisa lebih rajin lagi untuk jualan online-nya. Nah, untuk usaha ini juga aku alhamdulillah udah punya toko ya Mams di pasar. Tapi aku belum bisa jualan pure dari pagi sampai sore karena aku masih riweh sama anak-anak yang masih kecil. Yang terpenting itu belum ada modalnya ya Mams. Dan sekarang tokonya dipakai sama mama aku jualan. Selanjutnya lebih banyak sedekah. Nah, seperti yang aku katakan tadi, sedekah itu gak bikin miskin, tapi sedekah itu bisa membersihkan harta kita supaya lebih berkah ya Mams. Selanjutnya ada renovasi rumah tipis-tipis. Nah, ini untuk renovasi rumah masih banyak perbaikan Mams. Aku pengen di belakang rumah itu dipasang kanopi gitu ya Mams, supaya kalau hujan si airnya itu nggak langsung ke tembok. Karena kalau terus-terusan tembok kena air itu bisa menyebabkan lembab ya Mams. Dan aku pengen juga ngecat rumah. Nah, yang atapnya itu agak sedikit rembes Mams, jadi harus dicat gitu. Nah, di sini aku menuliskan sedikit quotes ya Mams supaya kita bisa lebih semangat lagi. Nah, untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi. Tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini. Segitu aja buat resolusi keuangan di 2022 aku. Mudah-mudahan resolusi keuangan kita, terutama emak-emak ya Mams, bisa terlaksana, terwujud, dipermudah, dan dilancarkan ya Mams. Amin, Allahumma amin. Nah Mams, sekarang aku mau sharing aja gimana aku selama ini menabung. Nah, ini dompet suami aku tahun 2020 kemarin. Suami aku kan kerja di Singapura ya Mams. Ini ada sisa dolarnya, jadi aku simpen aja, nggak akan ditukerin buat kenang-kenangan ya Mams. Tapi mudah-mudahan bisa kerja lagi di sana. Nah, kemudian di sini ada beberapa tabungan. Nah, selama ini aku punya 3 tabungan. Yang pertama ada BRI. Nah, kenapa aku pilih tabungan ini? Karena ini yang dekat dengan rumah ya Mams. Aku pilih bank yang terdekat sama rumah aja Mams, karena aku anak 2, riweh kalau misalnya harus ke ATM atau ke bank yang jaraknya lumayan jauh sama rumah. Nah, jadi aku punya BRI ini. Ini itu untuk menerima transferan dari kantor ya Mams. Selanjutnya ada tabungan di KUD Samarga, ini semacam koperasi gitu Mams. Nah, aku bikin tabungan ini buat dana darurat aja sih Mams. Kayak bulan ini ya, bulan Desember itu over budget, aku ngambil kekurangan dananya dari tabungan ini. Setiap bulan aku selalu nabung di sini ya Mams. Meskipun nominalnya nggak terlalu besar, tapi harus konsisten tiap bulan. Nah, untuk tempatnya juga ini sangat dekat dengan rumah. Bahkan ini ada di seberang rumah ya Mams.
Dan satu lagi ini ada tabungan Sigma dari Bank BPR Arta Galunggung. Ini juga banknya dekat dengan rumah ya Mams, paling cuma 1-2 menitan aja bisa sampai, jalan juga bisa Mams. Nah untuk tabungan ini aku gunakan untuk deposito uang. Nah jadi sisa uang gaji suami aku tabungin di sini. Kalau udah terkumpul misalnya 10-20 juta baru aku depositokan. Nah untuk jangka waktunya kemarin aku nyoba dulu selama 6 bulan. Alhamdulillah udah jatuh tempo, aku tambah lagi dananya dan sekarang aku depositokan selama 1 tahun. Nah mudah-mudahan nanti kalau udah jatuh tempo aku bisa punya dana tambahan lagi, jadi bisa terus bertambah dan bertambah lagi Mams uang depositonya. Amin, Allahumma amin. Oh ya Mams, aku mohon maaf banget bikin video ini bukan bermaksud untuk ria, tapi aku bermaksud untuk bisa memotivasi supaya Mams semuanya, supaya teman-teman semuanya bisa semangat lagi untuk menabung, supaya hajat kita, keinginan kita bisa terwujud tapi tanpa adanya riba ya Mams. Amin ya robbal alamin. Oke Mams, segitu aja video untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Mams semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.